Halo Okezoner, senang sekali saya bisa menyapa Anda dalam program Chief Talk Okezone. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif. Langsung saja kita ucapkan selamat kepada Brand Fortress yang berhasil meraih penghargaan Super Brand 2025. Sebagai informasi, Super Brands merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini juga harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung tanyakan kepada narasumber yang sudah bersedia hadir untuk mengulik lebih dalam mengenai brand ini dan rahasia di balik kesuksesan brand ini. Langsung saja kita sapa dengan Founder and CEO of Fortress, Bapak Joni Effendi. Halo Bapak, apa Halo, Mbak kabarnya Rizka. Bapak? Kabarnya baik sekali. Baik sekali. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi, saya mau tanya tanggapannya setelah mendapatkan penghargaan Super Brands 2025 Wah, nih bagaimana Pak? ya, saya sendiri sangat senang banget ya, Mbak Lista ya. Karena Super Brand ini untuk fotos untuk baru pertama kalinya. Untuk Baru mendapatkan, pertama kali baru ya? pertama kalinya. Selamat loh. Terima kasih banyak. Oke, Ini menjadi satu achievement buat saya sendiri dan juga untuk seluruh tim Fortress untuk bisa dapat achievement ini. Luar lantas biasa. dampaknya setelah mendapatkan Super Brands 2025 pengaruhnya bagi Fortress ini apa? Ya, pengaruh secara internal tentunya ini jadi satu apresiasi ya, Ya. untuk saya dan seluruh tim Fortress bahwa apa yang kita lakukan setiap hari ini diapresiasi dan dihargai oleh Super Brand. Oke, Gitu. dari namanya Fortress ada filosofi tertentu nggak sih Pak? Kenapa memilih nama Fortress dan berdirinya dari tahun berapa sih Pak Fortress ini? Ya, ya. Nah, Fortress sendiri berdiri dari tahun 2003. 2003, Ya, 22 tahun berarti ya? 22 tahun yang lalu, Oke, betul. untuk arti namanya sendiri Pak? Namanya Fortress ini saya ambil dari kata benteng. Oke, Ya, harapannya filosofinya adalah benteng ini sebagai pelindung, zaman dulu itu sebagai pelindung sebuah tempat. Jadi harapan saya bisa melindungi keluarga Indonesia sebagai oke. benteng pelindungan keamanan buat keluarga Indonesia. Oke, filosofinya sangat menarik ya. Lantas strategi nih yang sudah diterapkan Fortress, memang butuh waktu perjuangan yang cukup panjang, 22 tahun untuk mengambil peluang emas dan mendapatkan penghargaan Super Brands 2025. Ada strategi tertentu nggak sih Pak? Strategi tertentu ya, tentunya ada. Ya, setiap dari kita melakukan branding. Ya, dan saya percaya branding itu nggak cuma hanya logo dan produk, tapi saya pengen brand ini hidup di masyarakat. Ya, kita turun ke masyarakat. Ya, seperti misalnya kita brand Fortress, kita ada di komunitas golf di sana. Ada bagian dari tim yang ikut main golf di sana. Ada di acara olahraga lainnya juga. Dan di beberapa komunitas kita tetap hadir di situ. Oke, Gitu. Saya berarti pengen brandnya tetap hidup. brandnya tetap hidup dengan join ya ke Ya. komunitas-komunitas, mengenalkan Fortress itu sendiri dan juga menemani Mm, konsumen Fortress untuk tetap aktif begitu ya Pak betul, ya, betul, kurang betul. lebihnya. Oke, lantas Fortress kan sudah menjalankan bisnis kurang lebih 22 tahun. Oke, Zoners ini mungkin ingin tahu nih Fortress ini sebenarnya bergerak di sektor apa? Hmm. Untuk Fortress sendiri bergerak di sektor industri properti ya. Nah, ya, lebih tepatnya di building material, spesifiknya adalah pintu rumah. Pintu rumah. Pintu rumah, hanya pintu rumahnya lebih berbahan materialnya dari baja dengan motif yang urat kayu. Oke, Hmm, oke. Lantas bisa dijelaskan nggak sih Pak mm, sejarah Fortress dari tahun 2003 hingga 2025 ini? baik. Di 2003 itu saya memulai Fortress ini ketika saya berumur hampir di 20 tahun. Ya, waktu itu nggak punya kesempatan untuk kuliah, jadi saya punya kesempatan untuk memulai usaha lebih cepat. Di 2003 itu kita mulai dari bengkel las
Awalnya dari bengkel las dengan membuat pintu besi juga, tapi untuk pintu besi untuk ruko. Hmm. Gitu. Nah, berjalan dari sana, kemudian kebutuhan di pasar akan pintu ruko, ya satu orang belum tentu punya satu ruko. Ya, Tapi ketika dia punya ruko, ya kebutuhan pintunya cuma satu. betul. Gitu. Nah, kita berjalankan ini ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan. Dan tiba satu titik adalah bagaimana supaya saya punya produk lebih berdampak kalau lebih luas. Iya, Nah, kita temukan adalah pintu rumah ini akan sangat menarik. oke. Karena satu rumah kan punya minimal 3, bisa 5, untuk high rise building bisa ratusan gitu ya. Itu satu sebuah yang bagus. Lalu apa yang baru dari terobosan yang baru Ya. di industri pintu rumah? Ya, Ya, masyarakat sudah cukup lama dengan pintu konvensional. betul. Dengan segala macam masalah yang ada, Ya. kemudian ada beberapa alternatif. Nah, saya menghadirkan alternatif yang materialnya dari baja, yang lebih kuat, lebih tahan lama, dan dengan penampakan tetap urat kayu alami, dengan fitur yang banyak ditambahin di produknya. Oke, ini menarik ya. Dengan pintu rumah tapi dari baja rangkanya Betul. seratnya serat kayu. Biasanya kan kalau pintu rumah ya standar ya Pak ya dari kayu Betul, atau ya dari aluminium. Aluminium. Tapi ini baja. dari baja. Nah, keunggulannya dibandingkan yang lain ini kalau misalkan kualitasnya dari baja sendiri apa Pak? Nah, kita tahu kalau baja itu adalah material yang paling kuat di bumi ya. Ya, Nah, itu satu ya kekuatan yang utama. Kemudian nggak hanya itu, karena dia terbuat dari baja, jadi kita banyak masukkan fitur-fitur yang tidak ada di pintu konvensional. contohnya Contohnya, Pak. ada 13 fitur 13 sebenarnya fitur. dalam pintu baja Fortress. Tapi yang paling utama, yang paling orang suka adalah kunci dengan 5 titik penguncian. Oh, ada 5 titik Ada 5 penguncian. titik penguncian. Oke, Jadi oke, satu oke. kali kunci ada 5 slot yang akan keluar. Ya. Jadi kita punya keamanan rumah seperti layaknya sebuah brankas di pintu depan rumah. Wow, itu Gitu. yang paling banyak dicari. Betul, itu yang paling menarik. Nah, ini inovasi-inovasi apa lagi nih yang kira-kira dibutuhkan konsumen yang hingga saat ini masih dikembangkan sama Fortress? Saat ini untuk inovasi kita selalu berinovasi terus ya, baik secara teknologi, baik secara produk maupun secara sumber daya manusianya. Nah, kalau secara produknya tentunya sekarang ini arsitek itu sangat cepat pergerakan. Desain-desain mereka luar biasa. Unik-unik Nah, ya, unik-unik sekali. betul. Dan kita terus mengimbangi. Jadi desain-desain baru, warna baru, motif baru terus kita akan keluarkan setiap tahunnya. Tentang produk sendiri, bagaimana kita mengikuti teknologi, bagaimana pintu rumah bisa ikut teknologi. Nah, Fortress di tahun kemarin kita launching untuk produk smart lock-nya. Oke. Jadi setelah pintunya pintar, kita keluarkan smart lock Smart yang lock-nya pintar. pintar. Sehingga tagline kita adalah smart door, smart lock, smart life. Oke, menarik. Ini apakah jangan-jangan melihat peluang dari industri properti makanya Fortress berinovasi dari yang smart door jadi smart lock begitu? Betul, betul, betul. Ya kuncinya adalah kita lebih dekat ke customer, Ya. dan kita banyak FGD, kita banyak tanya ke mereka apa sih harapannya, Oke. bagaimana masukannya untuk kemajuan kita, dan masukan dari teman-teman itu yang membuat kita terus melakukan Kaizen. Oke, menarik. Dengan adanya melihat peluang industri properti saat ini, Fortress juga berinovasi. Nah, selain pintu baja menjadi bisnis utamanya Fortress, pintu-pintu apa lagi sih Pak yang diproduksi sama Fortress? Tentunya selain pintu baja, kita ada juga pintu fire door untuk tahan api, kemudian ada pintu garasi juga, masih ada. Kita yang terbaru adalah pintu kamar mandi dengan bahan aluminium. Oke. Gitu. Nah, ini tadi sempat menyebutkan pintu tahan api. Pintu tahan api. Nah, itu biasanya siapa Pak pembelinya, Pak? Jadi kalau misalkan satu bangunan, kalau untuk rumah biasanya jarang, tapi kalau untuk satu bangunan biasanya setiap tangga darurat itu ada pintu tahan apinya. Oh gitu. Iya, contohnya Nah, misalkan ini informatif nih. Saya jujur baru tahu. Oke, selanjutnya Pak. yaitu yang pintu tahan api yang telah sertifikasi supaya bisa tahan, kalau ada kebakaran bisa tahan sampai 2 jam. Nah, itu yang heavy duty-nya biasanya ditaruh di tangga darurat. Oh gitu. Berarti semua bangunan harus memiliki Harus pintu memiliki, tahan api. betul. Untuk sertifikasi tadi Bapak sebut ada sertifikasinya. Nah, ini apakah semua produk dari Fortress ini
melalui proses sertifikasi yang sama nih Pak? Yang untuk pintu tahan api, pintu fire door itu memang diwajibkan. Oh gitu? Karena itu ketika emergency ada kejadian kebakaran, itu memang harus melindungi selama 2 jam minimal. Tapi untuk pintu rumah dan lainnya sendiri, itu tidak diperlukan untuk sertifikasi. Oke. Walaupun pintu baja fortressnya sendiri itu juga bisa tahan api, walaupun tidak selama pintu fire door ya. Oke, berarti kan fire door itu memang harus tersertifikasi. Kemudian untuk quality controlnya dari pintu-pintu yang Fortress produksi ini seperti apa Pak? Quality control kita sangat ketat. Jadi ada tim khusus untuk melakukan itu. Kita memastikan semua yang kita kirimkan ke customer itu bisa memuaskan apa yang diinginkan customer. Karena harapan saya adalah pintu ini bisa menemani keluarga di seluruh Indonesia. Sehingga pemakai itu akan menjadi lintas generasi. Baru mau ditanya, nih sudah dijelaskan lintas generasi targetnya. Nah ini untuk rangka pintu Fortress sendiri ini sebenarnya mampu bertahan berapa tahun sih Pak Joni? Ya, pintu Fortress ini bisa mencapai puluhan tahun sih. Puluhan tahun. Sekarang yang 20 tahun dari awal buka juga masih ada. Karena memang produksinya itu memang pintu baja ya, jadi puluhan tahun bisa ya. Wow, menarik sekali. Lantas untuk meningkatkan kualitas ataupun kepuasan dari para pelanggan, nah selain FGD, tanya jawab, ini apa saja yang sudah dilakukan sih Pak dari Fortress? Iya, dari Fortress kepuasan pelanggan begini, selain produknya tentunya yang paling penting adalah pelayanannya. Satu hal produk kita terus kembangkan, kita terus kaizen, tapi yang utama sebagai sebuah prinsipal sebuah brand adalah bagaimana kita melayani, mendeliver brand kita kepada customer. Ya, jadi untuk itu kita Fortress membuka cabang di beberapa daerah ya supaya kita lebih dekat lagi ke masyarakat. Karena produknya ini baru yang sebagai substitusi produk konvensional. Jadi orang itu perlu lihat, perlu sentuh, perlu coba semua fiturnya. Jadi kita mendekatkan diri ke masyarakat supaya kita ada di kota itu nggak cuman layanan kita nggak cuman hanya sales aja, tapi secara marketing ya kita bisa lakukan sesuatu di daerah itu, kemudian secara customer service-nya, kemudian teknisi pemasangannya, dan semua apa yang Fortress punya bisa dirasakan di setiap daerah. Oke, berarti menjemput bola ya, ada beberapa cabang. Kira-kira ada berapa banyak cabang Pak saat ini dari Fortress? Saat ini kita untuk bulan ini kita buka ke cabang yang ke-17. Sudah ada 17 cabang di seluruh Indonesia. Betul. Selamat untuk pembukaan cabang ke-17. 17 dan target 18. Targetnya 18. Kenapa nggak 33 Pak? Kalau perlu semua provinsi. Baik. Nah sekarang untuk tahap 1 kita di 18. 18 itu dari Medan. Yang 17, 18 ini kita buka di Papua. Oh, Papua. Jadi bulan ini kita akan buka di Sorong dan bulan depan kita akan buka di Jayapura. Dengan begitu dari Medan sampai Jayapura kita sudah cukup lengkap. Kemudian next kita akan bikin yang tahap 2 untuk memperpanjang jalur distribusi kita. Oke, ini pertanyaan selanjutnya kan sudah 17 cabang dan kira-kira tantangan ataupun kendala dari Fortress pada saat mendirikan cabang tersebut, membuka cabang tersebut, ini apa saja Pak? Ya. Apakah memang respon dari si para konsumen itu ataupun para warga ini apa sih Fortress? Nah ini bagaimana? Boleh diceritakan sedikit Pak Joni? Baik. Nah tantangannya yang utama itu adalah Indonesia kan negara kepulauan ya. Berbeda dengan negara lain yang satu mainland aja. Ya tentunya logistik yang paling tantangan kita. Jarak tempuhnya. Jarak tempuh. Untuk dari sini ke sana, kemudian pengirimannya seperti apa. Ya, hal lain kalau misalkan penerimaan masyarakat, sebenarnya dari luar kota kita sudah melakukan online marketing dan mereka sebenarnya cukup mengerti. Dan sudah mengenal Fortress ya? Sudah mengenal Fortress. Hanya untuk melihat produknya belum pernah. Nah, untuk itu kita datang langsung ke Papua misalnya, ke Sorong untuk langsung datang ke sana dan sangat disambut dengan sangat baik. Responnya positif ya Pak ya? Oke. Pak Joni,
kan ini pemerintah membangun berbagai macam proyek infrastruktur nih. Salah satunya seperti IKN ya. Apakah Fortress masuk ke bisnis proyek pemerintah atau hanya proyek swasta saja sih Pak Joni? Ya, ya. Untuk contohnya di IKN ya, Ya, bulan yang lalu atau 2 bulan lalu itu saya, juga berkunjung ke IKN bersama sebuah asosiasi yang terbesar di Indonesia, Real Estate Indonesia, untuk merayakan HUT, RI di situ. Ya, oke. dan saya sangat, positif dengan, program pemerintah, ya, di mana pemerintah yang lalu, punya program 1 juta rumah, Betul. untuk, masyarakat dan malah di pemerintahan sekarang menjadikan 3 juta rumah. Itu sebuah motivasi yang sangat luar biasa sih, ya karena rumah subsidi yang dikembangkan tentunya akan membawa semua rumah komersil juga akan ikut naik. Oke, Hmm, oke. Berarti sebenarnya ya juga menggandeng pemerintah begitu ya. betul. Oke, pengikut sertakan. Lantas untuk target serta rencana pengembangan bisnis Fortress nih. Hmm, Ini kan saat ini sudah membuka cabang ke-17, rencananya akan 18 tahap pertama. mhm. Apakah Fortress akan bergerak menuju dunia ekspor? Nah, gimana nih Pak Joni? Boleh cerita? Baik. Nah, setelah di, cabang ke-18, kenapa kita harus rehat dulu, ya, untuk melanjutkan ke tahap yang kedua, adalah rencana saya yang cukup tertunda. Kemarin waktu Covid rencananya, tapi tertunda sehingga tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa memulai untuk, manufacture, Fortress di Indonesia. Oke, semoga ya. Ya, mohon doanya. Oke, tapi kan tidak hanya urusan bisnis, Pak Joni ya, Fortress juga peduli dengan lingkungan sekitar. Mhm. Kira-kira apa sih program CSR yang paling signifikan yang sudah dilakukan Fortress dalam beberapa tahun terakhir, Pak Joni? Baik, tentunya untuk, lingkungan, ya kita punya tanggung jawab kepada lingkungan. Ya salah satunya adalah kita membagikan, bibit pohon, waktu itu di Taman Mini Indonesia Indah. Kita membagikan 1.000 bibit pohon kepada para pengunjung, tujuannya supaya mereka bisa pulang ke rumah dan menanam pohon ini, di rumahnya masing-masing. Oke, Waktu itu campaign kita adalah begini, bahwa di setiap pintu rumahmu ada 1 pohon yang ditebang. oke, Nah, kita mengajak yuk kita kembalikan ke alam, pohon ini kita tanam ulang di rumah masing-masing. oke. Gitu. Ini agak-agak CSR-nya sangat menyentuh hati ya. Satu pintu rumah itu adalah satu pohon yang Yang ditebang, ditebang. Jadi kita kembalikan kembalikan ke begitu. alam. Terus target CSR yang memperdulikan lingkungan kira-kira next-nya akan ada program CSR apa lagi nih Iya, Pak Joni? karena kita ada beberapa cabang di Indonesia, tentunya kita, bekerja sama. Contohnya juga dengan Waikambas kemarin di Lampung untuk, induk gajah dan penanaman, pohon juga di situ. Juga ada di Surabaya dan saya menunggu untuk di seluruh, wilayah Indonesia. Oke, menarik semoga CSR-nya ini berdampak positif bagi Makasih. masyarakat. Lantas untuk CSR yang untuk pemberian bibit pohon ini sudah dilaksanakan. Lantas bagaimana Fortress memastikan nih Pak Mhm. bahwa program CSR ini benar-benar memiliki dampak positif, benar-benar bibit pohonnya ditanam nih. Iya. Ini kira-kira ada spill-spillnya nggak sih kayak Mmm, foto terus mhm, posting mungkin di iya. sosial media dengan menggunakan hashtag Fortress atau bagaimana nih Pak? Iya, salah satunya itu juga dengan, mereka menanamkan dan foto dan, memposting dengan hashtag, ya itu bisa kita, pantau bahwa itu berhasil. Tapi juga keterlibatan tim voters juga nggak sampai di sana, tapi kita yang tadi saya bilang kita turun bersama mereka. Turun Ya ada yang bersama. di Waikambas dan di Surabaya itu kita turun bersama anak-anak sekolah untuk menanam bersama, dan itu ada satu experience ya, baik buat anak-anaknya dan juga buat voters untuk kita menjaga lingkungan bersama-sama. Oke, tapi Pak Joni saya penasaran ini kira-kira dari Fortress sendiri pernah nggak sih membuat event yang melibatkan ini selain CSR ya, yang Mhm. melibatkan masyarakat, Fortress dan juga mungkin komunitas-komunitas untuk ya selain menanam mungkin ke workshop bagaimana proses pintu baja itu Ah, ya, ya, dibuat ya, ya. bagaimana. Nah ini kira-kira ada nggak sih event-event seperti itu? Ya ada, kami sangat terbuka. Waktu itu ada salah satu sekolah, ada Sekolah Alam Indonesia, yang mengirimkan, anak-anaknya untuk ke kantor. Ya di situ, saya bersama tim mengemas sebuah acaranya, supaya mereka bisa bermain sambil belajar.
Nah ini menarik Pak, bermain sambil belajar. Nah ini kan Betul. banyak yang tidak paham kalau pintu baja ini sebenarnya terbuatnya dari apa sih gitu. Nah Mhm. ini gimana responnya mereka dan proses pembelajaran mereka sambil bermain ini Iya. bagaimana Pak? Wah, mereka anak-anak itu mungkin kelas 2 kelas 3 ya. Mereka datang nggak cuman tentang produknya ya pintu pintu baja Fortress, tapi mereka mengenal saya bagi untuk setiap departemen. Mereka Oke, mengenal bagaimana sales bekerja, bagaimana konsep marketing seperti apa, kemudian konsep finance kita bikin seperti, workshop mainan. Ya menarik. di finance, hitung-hitungan uang gitu, dibagi-bagikan uang mainan gitu. Ya hal-hal ini yang membuat mereka, terkesan bagaimana dunia kerja nantinya, untuk mereka, Oke, untuk pengalaman. tapi setelah, anak-anak ini berkunjung begitu, terus, Mhm, diajak bermain sambil belajar, ada respon ataupun ada dampak setelah itu nggak sih, Pak? Ada mhm. laporan nggak sih, "Ini anak-anak jadi lebih ini, Pak, lebih itu, Pak, lebih begini, Pak." Ada nggak sih, Pak, Iya iya, mereka laporannya? mereka sangat senang, bahkan beberapa, orang tua murid juga kan datang gitu ya, dan mereka menyampaikan sangat tersentuh sih, untuk itu. Dan setelah itu, kami bersama anak-anak ini bersama-sama ke Waikambas Kue Waikambas untuk, lingkungan di sana gitu. Oke. Pak Joni boleh spill nggak sih Pak, selain Mhm, Waikambas nih kira-kira daerah mana nih kira-kira yang Fortress, sudah terjun terus atau mhm. mungkin PR Fortress harus bisa mengembangkan tingkat edukasi di masyarakat itu sendiri akan pentingnya alam dan akan ada keberadaan Fortress itu sendiri? Iya, yang menarik adalah yang besok ini, ketika Besok banget ya Pak? besok Oh bulan enggak. bulan Oke ini. oke ini gimana Bulan Pak? ini, perjalanan ke Sorong adalah perjalanan pertama saya juga ke Ke Papua ya, Papua? ke Papua. Katanya Sorong dekat juga Raja Ampat kan. Nah, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di sana, ya, baik secara penetrasi voters di sana, juga saya, menunggu apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan di situ. Oke. Itu sangat menarik sih. Tapi udah dapat hasil risetnya nggak sih Pak, kira-kira apa yang bisa Fortress berikan untuk masyarakat Papua nanti di Nah, sana? itu belum sih, Pak. Belum. Belum, Mbak Lisa. Targetnya sebenarnya untuk pembukaan, cabang di Sorong Mhm. ini apa yang ingin di-achieve dari Fortress? Untuk pembukaan di Sorong adalah di Indonesia Timur sendiri, kita belum sampai ke sana. Ya, Sejauh ini Indonesia Timur sampai di di mana Pak? paling ujung sampai di Manado, Hanya Manado? sampai Manado, Sampai Manado terus, cabang ke-17 Sorong? tambah 17 Sorong. Oke. Ya itu, dengan sampainya voters di Sorong dan di Papua yang paling ujung, eee, saya merasa senang bahwa kita sudah, pelayanan kita sudah sangat luas sampai ke, Ujung barat sampai ujung ujung timur barat ya, Pak, sampai ujung ya? timur, Oke seperti oke itu. oke oke oke. Tapi kalau misalkan next Sorong Mhm, sudah diraih, sudah dirangkul sama mhm, Fortress, kira-kira untuk cabang ke-18 apakah masih di timur Indonesia atau mhm. di mana, Pak? 18 di Jayapura, 18-nya di 18 di Jayapura. Jayapura, Memang targetnya 17 sama 18 itu di, eee, Sorong di Sorong dan Papua, Papua. gitu. Oke. Kenapa, Pak? Kenapa di Jayapura? Atau mungkin mau memang menyentuh Papua terlebih dahulu, membuka mata masyarakat Papua, ada Fortress Iya di iya Indonesia atau iya. bagaimana, Pak? Betul betul. Kalau antara Sorong dan Jayapura itu 2 kota yang susah. Jadi kalau kita buka di Sorong, untuk mengirimkan ke Jayapura agak susah. Jadi makanya kita perlu perwakilan kita juga, cabang kita sendiri ada di Jayapura sendiri. Challenge-nya kan tadi logistik ya Pak ya, Logistik. pengiriman. Nah ini bagaimana Pak? Jangan-jangan harganya juga beda nih Fortress yang di Manado, Fortress yang di Pulau Jawa sama Fortress yang di Papua. Mhm. Ini gimana nih Pak untuk mengakalinya nih Pak? Ya, untuk mengakali itu adalah rekanan. Ya, kita punya rekanan-rekanan yang sangat, suportif untuk logistik pengiriman ke sana. Ya tentunya tentang harga akan sedikit ada perbedaan Tentunya antara pasti. Jakarta, Pulau Jawa, dan Papua, cuman nggak terlalu jauh juga sih. Boleh di-spill nggak sih Pak? Kira-kira perbedaannya berapa? Mungkin ini masyarakat dari Okezoners nih ada yang dari Papua Oh. mungkin udah menantikan nih Fortress ada di Sorong, Fortress ada di Jayapura, tapi mereka Iya. mau tahu nih, nah ini kira-kira perbedaannya berapa sehingga mereka tuh harus, ini nih mengatur keuangan. Pokoknya saya kalau punya rumah harus pakai pintu dari Fortress. Nah, Iya. Nah, foto sendiri kita punya, 187 waktu tahun lalu kita memenangkan rekor muri.
kita punya 187 motif dan sekarang terus bertambah. Nah, 187 itu kita punya beberapa segmen. Oke. Sehingga inginnya tujuannya adalah Fortress bisa dinikmati dari semua segmen. Ya, dari rumah subsidi sampai rumah mewah, sampai dari yang satu lantai sampai high rise building gitu. Nah, range harganya sendiri dari harga pintu dari 1 juta. Itu sudah pintu, kusen, kunci, handle dan seluruhnya udah lengkap. Sudah lengkap. Udah lengkap sampai Dimulai dari finishing. 1 jutaan ya? 1 jutaan. Oke. Kemudian yang paling sampai 50 jutaan. Oke. Nah, itu sehingga semua lapisan masyarakat bisa menggunakan pintu baja itu sendiri. Oke. Ini salah satu hal-hal unik, hal-hal positif yang dimiliki Fortress yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia ya. Ada ratusan motif dan juga untuk harganya ini bervariasi dari yang paling murah sekitar 1 jutaan hingga yang paling mahal 50 jutaan begitu. Tapi ini tidak hanya Papua. Kalau misalkan kita lihat range dari pendistribusian Fortress dari ujung barat sampai ujung timur, kira-kira yang paling banyak dipesan, yang paling banyak dibeli, yang paling laris manis, ini tipe rangka ataupun tipe pintu yang seperti apa, Pak? Kita Fortress punya yang signature-nya ya. Tipenya sendiri adalah namanya tipe Fortress sendiri. Nah, di tipe itulah yang paling banyak diminati sama masyarakat karena banyak sekali motifnya ada di sana. Selain motif juga warna juga sangat mempengaruhi. Sorry saya potong, Pak. Kalau warna bisa request? Iya, warna bisa request. Oh, warna bisa Tapi request. kita juga punya stok yang sudah siap. Warnanya urat kayu atau putih minimalis atau sekarang yang lagi ini adalah hitam. Ya, bahkan sampai ada warna hitam karbon sampai ke warna marble. Warna marble. Berarti untuk variasi warna apakah mengikuti tren masa kini, Pak? Betul, yang tadi saya bilang sekarang arsitek itu sangat luar biasa. Terobosannya sangat luar biasa. Kita mencoba mengikuti mereka. Oke, ini berarti mengikuti tren masa kini, Betul. mengikuti tren teknologi juga. Kira-kira apa sih Pak PR dari Fortress untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan juga pemasaran di seluruh Indonesia? Nah, PR sendiri adalah tetap kita harus kaizen ya. Kita harus evaluasi semuanya, baik yang sudah bagus pun tetap harus kita tingkatkan. Kalau ada yang kita selalu dengarkan customer, kalau ada yang kurang pun kita harus tetap perbaiki. Nah, ini komplainan-komplainan dari konsumen ini bisa diajukan kemana Pak? Mungkin ada di sosial media atau ada di telepon atau apa mungkin bisa Pak? Betul. Untuk komplain walaupun ya nggak terlalu banyak terjadi ya, bisa kita ada di semua platform sih. Di sosial media ada, di Google Maps ada, atau dimanapun aja. Silakan hubungi seluruh tim Fortress karena kami akan memastikan bahwa Fortress yang terbaik untuk teman-teman. Oke, baik. Terakhir, Pak Joni, Ya. boleh closing statement-nya setelah Fortress mendapatkan Super Brands 2025 ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Setelah Fortress di tahun 2025 ini mendapatkan Super Brand, ya tentunya ini menjadi satu motivasi kami untuk terus meningkatkan diri untuk menjaga brand kita di Indonesia khususnya. Dan ini juga menjadi pecut buat untuk seluruh tim Fortress untuk selalu menjaga brand kita dengan sangat baik. Oke, menarik sekali dan sangat inspiratif untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Joni Effendi selaku founder dan CEO of Fortress. Semoga brand Fortress ini bisa menjadi top of mind-nya di masyarakat ya. Terima kasih. Dan semoga bisa mendapatkan kembali penghargaan Super Brands di tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Baik, oke Zoners, saya Arlisari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak. Kita pura-pura ngobrol lagi Pak.